Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firly dari kelompok 7 akan menjelaskan mitosis. Dalam sitologi, mitosis juga dikenal sebagai kines atau karios dalam metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai pembelahan inti sel sederhana tanpa pembentukan kromosom dan tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan. Saya akan menjelaskan interfase. Interfase adalah fase kehidupan sehari-hari atau metabolisme sel di mana sel memproses nutrisi dan membentuk metabolisme mereka, tumbuh, membaca DNA-nya dan melakukan fungsi sel normal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Saya ingin berpresentasi tentang mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid atau 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir pembelahan ini ada 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Yang pertama, profase. Profase adalah benang-benang kromatin menjadi pendek kemudian menebal. Terbentuklah kromosom. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang. Anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang, sentriol atau bentuk seperti bintang dalam sitoplasma juga membelah. Terus yang kedua, metafase. Metafase adalah kromosom menempatkan diri di bidang ekuator atau tengah. Sel dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama centrioles, chromosomes, microtubulus, centriomere. Yang ketiga, anafase. Anafase adalah kedua buah kromatid memisahkan diri, ditarik benang gelondong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Dan yang keempat atau yang terakhir, telofase, adalah tahap akhir dalam meiosis dan mitosis dalam sel eukariotik. Perkenalkan, nama saya Megi Putri dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi meiosis 1. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Jadi, dalam proses pembelahannya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pembagian. Yang selanjutnya ada proses pembelahan meiosis 1. Yang pertama, profase 1. Tahap profase 1 terbagi lagi menjadi beberapa subfase. Yang pertama, pleptoton. Pada tahap ini kromosom mengalami kondensasi atau memadat membentuk kromosom. Yang kedua, zigoten. Pada fase ini kromosom akan
berpasangan dengan homolognya, membentuk sinopsis. Yang ketiga, ada perakitan. Pada tahap ini terjadi penggandaan lengan-lengan kromosom menjadi tetrat. Yang keempat, ada diploiden. Di tahap ini, kromatid mengalami pindah silang pada kiasma. Yang kelima, ada diakinesis. Pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang dan sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Yang kedua, ada metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel. Yang kedua ada anafase. Yang ketiga ada anafase 1. Kemudian di tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak kutub yang berseberangan. Yang keempat ada telofase 1. Pada tahap telofase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zefatul Rahmadani Kirti, kelas 12 IPA 4, akan menjelaskan materi tentang meiosis. Meiosis 2. Pada tahap pembelahan ke tahap kedua ini, meiosis 2 berlangsung seperti mitosis. Tetapi sel-sel bersifat haploid atau N. Meiosis 2 juga berlangsung dalam 4 tahap pembelahan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Profase 2. Pada tahap profase 2, dengan pembelahan 2 sentriol baru, setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Metafase 2. Kemudian metafase 2, kromosom menuju bidang ekuator, sentometer terkait oleh benang spindel yang berasal dari sentriol. Anafase 2. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Telofase 2. Selanjutnya, telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindel pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom atau salinan DNA. Terakhir, terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullahi, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, oogenesis, mikrogenesis, dan makrogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Selanjutnya ada makrogenesis. Makrogenesis merupakan pembentukan gamet betina yang berlangsung di dalam ovarium
atau bakal buah. Dan yang terakhir ada mikrogenesis. Mikrogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari, mikrospora yang diploid.